Bapak bisa panggil saja, saya Dokter Okta. Saya bertugas pada malam hari ini di klinik ini. Bapak siapa? Bapak Jamal. Baiklah Bapak Jamal, umurnya berapa Pak? 22 tahun. 22 tahun ya. Bapak kalau boleh tahu asal dari mana Pak? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung Pak ya. Kalau boleh tahu sudah menikah Pak? Belum. Belum menikah Pak ya. Pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya S1. S1 Bapak ya. Baiklah Bapak, setelah ini saya akan menanyakan terkait dengan keluhan Bapak. Mungkin bersifat privasi, tapi saya akan menjamin kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah Bapak Jamal, datang ke sini keluhan apa Pak? Ini dok, di bagian perut saya nyeri gitu dok. Nyeri ya? Kalau boleh tahu ditunjukkan daerah mana Pak? Di daerah sini dok. Daerah situ ya. Sering nyerinya Pak ya? Iya. Nyeri. Baiklah Bapak, itu sejak kapan Pak? Udah sekitar 3 minggu ini sih dok. 3 minggu ini Bapak. Bapak bisa menceritakan nggak 3 minggu selama 3 minggu itu sebelum nyeri itu Bapak makan apa ataupun dari mana Pak? Dulu tuh seingat saya 3 minggu lalu saya pun makan pedas gitu dok. Makan pedas ya. Makan ayam geprek. Nah setelah dari itu mulai BAB saya sulit, nyeri. Nyeri gitu. Bapak emang ini penyuka makanan pedas apa enggak Pak? Iya dok, sampai saat ini saya sering makan pedas. Oh, penyuka makanan pedas apa? Kalau misalnya itu nyerinya Bapak, saya kasih nilai 1 sampai 10 tuh nyeri nomor berapa Pak? Nomor 7 lah. Lumayan sakit Bapak ya. Itu Bapak nyerinya biasanya timbul di waktu kapan ya? Di pagi hari ataupun waktu makan pedas saja? Terus-terusan tuh dok. Terus-terusan ya Bapak ya. Kalau misalnya Bapak istirahat bisa rehat nggak rasa sakitnya? Enggak juga sih. Masih nyeri Bapak ya. Masih nyeri. Baiklah Bapak, ini pertama kali Bapak rasakan? Pertama kali. Pertama kali. Kalau di keluarga Bapak, apakah seperti ibu atau Bapak ada yang merasakan sama? Tidak ada dok. Tidak ada Pak ya. Bapak kalau boleh tahu, ini sebelum datang sini sudah melakukan pengobatan? Belum sih. Belum, ini dari apa namanya pertama kali datang sini melakukan pengobatan. Baiklah Bapak. Bapak penyuka makanan pedas tidak? Iya, Ya, benar ya. Selain makan pedas, Bapak suka goreng-gorengan nggak? Goreng-gorengan Seperti tempe, tahu kadang-kadang gitu. aja. Kadang-kadang ya Bapak ya. Kalau misalnya aktivitas sehari-hari Bapak, apakah masih bisa rutin berolahraga atau enggak Pak? olahraga sih jarang sih dok. Jarang banget. Kalau untuk pola makannya Pak, bisa dikontrol nggak? Ada sayur, ada buah gitu, ada. Kurang sih dok, kurang makan sayur. Kurang ya. Berarti lebih suka makanan pedas yang Iya, tadi ya. Berarti ini keluhan pertama kali Bapak rasakan juga, dan juga ini mungkin bersifat sangat nyeri untuk Bapak Iya. ya pertama kalinya. Kalau boleh tahu, Bapak merokok? Iya, saya merokok. Kalau untuk minuman keras sama alkohol? Kadang-kadang aja dok. Kadang ya. Saya ulangi lagi Bapak ya, dengan Bapak Jamal berumur 22 tahun dan keluhan nyeri pada bagian ini dadanya dan sekitar perut Bapak ya. Ini juga udah sekitar 3 mingguan dan ini nyeri juga cukup ya Pak, 7 nyeri ya Bapak ya. Dan ini pertama kali Bapak rasakan dan di keluarga tidak ada. Apakah benar Bapak? Betul. Baiklah Bapak, mungkin setelah saya melakukan anamnesis wawancara saat ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin ini saya akan memegang pada bagian tubuh tertentu pada bagian Bapak, tapi mungkin ini bersifat tidak nyaman. Sebelumnya saya ingin meminta izin apakah boleh bersedia sebelumnya? Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu bagaimana organ hepar Bapak ya. Di sini kita akan melihat bagaimana batas hepar baik atas maupun bawah. Nah, saya akan melakukan perkusi terlebih dahulu dengan menghalangkan tangan agar pasien merasa nyaman. Kita mulai dari garis mid clavicula, sonor, sini sonor, mulai peka. Nah, di sini di bagian intercostalis yang keenam di bawah papila mamae ditemukan suara peka yang berarti tanda bahwa di sini adalah batas atas bagian hepar. Lalu kita nilai pada bagian bawah, ya ini pada bagian bawah ini kita nilai dari bagian umbilicalis yang dextra. Suaranya timpan ya, kita mulai sampai dengan suara peka. Nah, sekitar 2 cm dari kaudal kranial ditemukannya suara peka yang berarti suara dari batas bawah dari hepar. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan palpasi hepar dengan cara saya akan luruskan tanda Pak. Baiklah. Nah, di sini saya akan meletakkan tangan kiri saya pada bagian bawah ini intercostalis yang 11 dan juga 12. Tahan saja Pak ya, silakan Bapak untuk bernapas dengan normal. Nah, selanjutnya saya akan menekan dengan bagian dalam seperti ini, ujung jari. Nah, jika sudah di bagian letak pada pas di bawah poste, nah kita akan menekan lurus ke dalam. Lalu tangan kiri kita menekan ke arah atas. Nah, silakan Bapak untuk ekspirasi dan inspirasi dalam Bapak ya. Lalu kita tekan. Jika darah sendiri instruksikan Pak ya. Nah, baik, jika mulai teraba, berarti kita tekannya secara perlahan-lahan lalu raba bagaimana bentuk dan ukuran dari
hepar itu sendiri. Nah, kita di sini bisa merasakan bahwa bentuk dan juga ukuran dari hepar masih normal, dan bagian anterior atasnya juga masih halus dan juga tidak ada gerigi, menandakan bahwa bentuk dan ukuran dari hepar masih normal. Baik, untuk pemeriksaan hepar selesai dan juga ditemukan tidak ada kelainan Bapak ya bagian hepar. Baiklah Bapak, pemeriksaan pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat pada bagian abdomen pada perut pasien. Ini apakah ada tanda deformitas, inflamasi ataupun tanda bekas operasi. Baiklah, di sini bentuknya simetris dan juga normal. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu untuk menilai apakah ada bising usus atau tidak di samping umbilikalis pada bagian sinistra. Nah, baik, teraba ya, ini normalnya yaitu 10 detik dengan 1 kali bising usus. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bridge. Nah, yang pertama pada bagian aorta. Nah, aorta ini terletak pada bagian epigastrium pada bagian atas. Nah, kita juga bisa merasakan pada bagian iliaka juga di bawah umbilikalis. Lalu kita juga bisa melakukan suara renalis pada bagian samping epigastrium, sinistra dan dekstra. Baiklah, ditemukan suaranya masih normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hepar. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan hepar. Yang pertama ialah perkusi yang menilai batas atas dan juga batas bawah pada bagian hepar. Nah, kita akan melakukan perkusi dengan menggunakan tangan kita. Nah, terlebih dahulu kita akan menghangatkan tangan kita agar pasien merasa nyaman. Nah, kita pada garis sini clavicula sampai terdengar suara peka. Timpani, mulai peka, Nah, di sini temukan suara peka bagian interkostalis yang ke-6 ya. Diketahui ini batas bagian atas hepar. Nah, selanjutnya kita pada bagian bawah, kita mulai pada bagian dekstra dari umbilikalis, lalu kita naik ke atas. Ya, peka. Nah, di sini kita bisa menilai pada bagian sekitar 2 cm pada bagian atas dari umbilikalis. Ada ekstra, di sini adalah batas pada bagian bawah hepar. Bapak, selanjutnya saya mau memeriksa organ limpa Bapak ya. Nah, di sini terlebih dahulu silakan Bapak untuk menekuk pada bagian tungkai Pak. Ya, tekuk keduanya Pak. Ya, seperti ini Pak ya, agar rasa nyerinya tidak terlalu sakit. Nah, pertama yang saya lakukan bagian infeksi pada bagian lien, ini pada bagian sinistra. Ini bagian kiri pasien. Dan kita lihat apakah ada tanda deformitas, tanda bahwa ada ketidaksimetrisan, dan juga apakah ada tanda-tanda bekas operasi. Di sini temukannya batas dan juga sesimetris dan juga normal. Baiklah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan penekanan menggunakan skala Skupner. Nah, di sini kita menggunakan 5 titik di skala Skupner, mulai dari kostai kiri yang paling ujung hingga sias kiri. Ya, kita ada 5 titik. Yang pertama, kita tekan jika ada rasa nyeri, instruksikan Mbak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada nyeri Bapak ya. Berarti pada bagian nyeri tekan di sini tidak ada nyeri, berarti normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Kita mulai pada bagian kita akan perkusi dari bagian aksila ya, aksila anterior, sampai kita menemukan suara bagian timpani dari lien yaitu atau apa tadi lien? Limpa ya. Kata aja Ya. Baiklah, selanjutnya saya lakukan pemeriksaan perkusi. Nah, kita akan melakukan letak di mana limpa dari organ limpa pada pasien. Kita mulai dari bagian aksila anterior, sonor, mulai peka. Nah, dari sini mulai timpani, yang berarti menandakan di sini masih normal. Jika ditemukan suara timpani, yang berarti di sini terdapat organ dari limpa. Jika suara mulai peka, berarti ada tanda-tanda ada cairan di dalamnya. Nah, baiklah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan palpasi. Nah, di sini kita menggunakan kedua tangan. Yang pertama kita angkat terlebih dahulu. Lalu kita masukkan tangan kiri kita pada bagian bawah. Ya Pak ya, sebentar Pak ya. Nah, baik, sudah. Lalu kita tekan tangan kita ke dalam. Lalu kita akan merasakan bagaimana letak dari lien.
Nah, Bapak silakan untuk bernapas dalam-dalam dan inspirasi dalam Bapak ya. Baik. Nah, jika nanti mengembuskan napasnya Pak di tengah-tengah ditahan dulu Pak ya. Ya, 1, 2, 3 Pak, silakan Pak. Nah, di sini kita bisa meraba bagaimana kondisi dan letak dari limpa itu sendiri. Nah, baik di sini teraba bahwa bentuk dan ukurannya juga normal, masih simetris, dan tidak ada tanda-tanda perbesaran maupun bagian permukaan yang kasar. Baiklah, untuk pemeriksaan limpa atau lian di sini ditemukan normal Bapak ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada organ ginjal Bapak ya. Nah, pertama saya akan melakukan palpasi. Nah, mungkin di sini jika saya tekan ada nyeri, silakan instruksikan Bapak ya. Saya angkatkan tangan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan tangan kanan ke bawah bagian kosta pada bagian belakang. Nah, sebagai penyangga jika sudah. Nah, baik. Nah, bagian tangan kiri kita ia menekan pada bagian dalam dengan arah sebaliknya ke depan. Lalu kita akan merasakan, lalu tangan kanan kita mendorong ke depan, lalu tangan kiri kita ini menekan ke arah depan. Nah, arah depannya jika ada terasa raba, nanti silakan bernapas Bapak ya, inspirasi dan nafas dalam, tapi pas ekspirasi nanti silakan untuk ditahan sebentar Bapak pas ekspirasinya Pak ya. Kita mulai Pak ya. 1, 2, 3 Pak. Nah, baik di sini raba ginjal. Nah, ginjal di sini ukurannya seperti ya normalnya kacang. Nah, dan juga di sini bentuk dan ukurannya juga serta permukaan juga masih dalam kontur yang konsisten. Dan juga di sini tidak ditemukan tanda-tanda abnormalitas. Berarti di sini pada bagian organ ginjal pada bagian sinistra atau kiri Bapak normal. Di sini pada bagian ginjal leksa sama dengan tangan kiri kita menekan jadi penyangga pada bagian kosta pada bagian mereka, dan tangan kita menggunakan ujungnya menekan ke arah dalam pada bagian arah sebaliknya, lalu kita tekan. Bapak seperti tadi napasnya Pak ditahan pada bagian inspirasi. 1, 2, 3 Pak. Baik, di sini mulai teraba, lalu kita lepaskan tahanan secara perlahan, itu teraba pada bagian permukaan ginjal. Nah, di sini bentuk, ukuran serta konsistensi ginjal masih dalam batas normal. Baiklah Bapak, untuk pemeriksaan palpasi ginjal selesai, kita akan melakukan pada bagian punggung ya Bapak ya. Di sini kita melakukan getok ginjal. Silakan untuk duduk Pak. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan getok ginjal Bapak. Jika ada rasa nyeri, instruksikan Pak ya. Nah, kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, lalu letakkan pada bagian daerah letak ginjal. Nah, tangan kiri kita. Lalu kita getok menggunakan tangan kanan kita. Nah, jika sebelah kanan pada ginjal kanan sudah, kita akan melakukan pada bagian kiri. Sama saja. Baiklah, di sini tidak ada rasa nyeri dari pasien juga, berarti di sini untuk pada bagian ginjal kanan maupun kirinya normal, karena di sini kita berfungsi untuk menilai apakah ada tanda inflamasi maupun infeksi pada bagian ginjalnya, apakah terjadi pendarahan juga. Baik, di sini jika tidak ada ditemukan rasa abnormalitas, berarti di sini normal untuk tes getok. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan appendicitis dan juga inflamasi peritoneal. Nah, Bapak, silakan Bapak untuk mencoba menunjukkan lokasi dari rasa nyeri Pak. Baiklah, di sini pada bagian nyeri ulu hati Bapak ya. Di sini silakan Bapak coba untuk batuk Pak. Agak sakit Pak ya. Asalnya laryngeal tenderness, di mana saya akan menekan pada bagian nyeri Bapak ya. Nah, silakan Bapak jika rasa nyeri teruskan Bapak ya. Kita tekan secara perlahan ke arah dalam. Sakit ya? Nah, baik, di sini berarti laryngeal tenderness-nya nyeri pada saat ditekan perlahan secara dalam ya. Selanjutnya saya akan melihat pada ototnya apakah terjadi ketegangan atau yang disebut juga dengan papan ya, ini otot yang lurus seperti papan. Nah, ternyata di sini pada bagian umbilikalis terjadi ketegangan otot sehingga di sini terjadi nyeri, yaitu nyeri ulu hati tadi. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan aorta dengan cara di bagian samping kiri lateral, bagian umbilikalis. Jika ada rasa nyeri teruskan Pak ya. Nah, baiklah, saya tekan di sini, tekan-tekan menggunakan ujung jari kita. Nah, di sini tidak teraba aorta yang berarti normal, tapi dalam bentuk ukuran jika diukur ya, ini aorta itu normalnya 2,5 cm rata-ratanya.
Nah, jika lebih dari 3 yang berarti ada pembesaran dari. Baiklah, di sini saya akan melakukan tes ropsing, maka di sini kita akan menekan pada bagian daerah appendik yang sebelah kiri. Silakan Bapak instruksikan jika nyerinya sebelah sini nanti Pak ya, jika saya menekan sebelah sini. Apakah tidak ada Pak? Tidak ada. Baiklah, tidak ada. Selanjutnya ialah tes pesawas. Nah, pesawas di sini adalah kita menekan pada bagian daerah lutut. Nah, kita tekan pada bagian daerah lutut. Silakan Bapak berusaha untuk mengangkat ya Pak ya. Ya, angkat Pak, angkat. Nah, baik. Apakah di sini ada sendiri Pak? Tidak ada ya. Nah, baiklah, yang terakhir Bapak silakan untuk begini Pak, ini tes obstruktor. Nah, coba kita nanti jika ada sendiri di sini instruksikan Pak ya. Jadi kita putar di sini, putar ke arah jarum jam, lalu sebaliknya ke arah dalam. Baik, sudah. Apakah ada sendiri Pak? Tidak ada. Baiklah, untuk pemeriksaan dari tes 3 pemeriksaan ini pasien dalam batas normal dan juga tidak ditemukannya abnormalitas. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa hasil tes terlebih dahulu. Kita mengangkat tangan kita. Nah, di sini kita akan melihat shifting dullness di mana batas peka dan juga timpani dari abdomen. Lalu kita cari batasnya dulu. Masih timpani. Ini. Lalu ada peka, di sini ada hepar. Lalu kita suruh berbaring pasien. Ya Pak, silakan untuk miring ke sebelah sana Pak. Nah, jika sudah miring ke sebelah sana, lalu kita perkusi pada bagian area tadi. Nah, pada area tadi ternyata dari suara timpani ke suara peka yang menandakan bahwa ada pergeseran dari adanya cairan yang mengarah ke bagian arah yang ditimpa oleh tubuh, sehingga di sini ada perpindahan cairan. Nah, selanjutnya adalah wave fluid. Nah, dimana di sini kita akan menyuruh pasien seperti ini Pak, tangannya Pak. Ya, seperti itu. Lalu di bagian ulu hati Pak ya. Nah di sini nanti jika saya instruksikan ditekan ya Pak ya. Baik, tunggu Pak. Ya. Silakan menentukan Pak. Nah, di sini kita bisa meraba adanya transmisi dari cairan pada bagian abdomen. Nah, tapi masih dalam batas normal. Baiklah Bapak Jamal, tadi kita melakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis sampai dengan pemeriksaan fisik Pak ya. Tadi saya menemukan bahwa ada tanda-tandanya gangguan pencernaan atau kita kenal juga dengan dispepsia Bapak ya. Tadi juga ada nyeri ulu hati dan juga pada bagian organ dalam Bapak. Tadi juga pas saya tekan ada rasa nyeri Pak ya. Nah, mungkin Bapak di sini Bapak silakan untuk menjaga pola makannya lebih lagi. Saran saya dari untuk Bapak, silakan Bapak untuk berhenti dulu makan yang pedas Bapak ya. Silakan Bapak untuk konsumsi sayur lebih banyak lagi, makan buah lebih banyak lagi Bapak ya. Jangan lupa untuk konsumsi proteinnya juga Bapak ditambah Bapak ya. Nah, mungkin Bapak silakan juga untuk rutinitas olahraganya ditambah Pak ya. Jangan sampai kita nanti dispepsia kita menjalar ke bagian organ tubuh yang lainnya Bapak ya. Mungkin dari penjelasan saya yang Bapak tanyakan. Baiklah Bapak, silakan untuk kembali lagi ke rumahnya. Silakan menjaga kesehatan, semoga cepat sembuh Pak ya. Terima kasih Pak.